kita paksain masuk, ternyata masuk ke vagina, apa yang terjadi kan? Sobek. Selaput darah. Udah. Jadi mau coba. Jadi nanti yang di OSC kan yang bagian perempuan ya, Bu? Coba tanya. Apa aja coba baca alatnya ini biar siap. Ini kok ada kata baca semua. Laki dan alatnya. Dan stereo. Ini sudah disensor. Ada. Ayu tak Tak Speed 10 cc, Aquades, Vincent Anatomy, ini di dalam. Bengkok Near Beten. ambil apa ini? Dua. Nih. Urinal bag, kasa bersih, plaster atau hipafik, gunting Perban ini. Ambil plester sama kasa. Ada yang belum kenal dengan alatnya? Satu. Sekali kamu ya. Irit kali. Ada yang belum tahu dengan alat-alatnya? Bu, kalau Vincent Anatomy itu yang Iya, lapangnya dibersihkan juga. Penisnya dibersihkan juga. Ibu yang pinset anatomi tadi. Oke, Vincent anatomi. dia banyak tak Iya, banyak. Ya Allah. Vincent anatomis yang ini yang biasa aja. Kalau yang chirurgis ada capitnya di sini. Nah, kalau ini kan polos nih, Vincent anatomis namanya. Kalau yang chirurgis itu ada yang kayak gerigi atau capit gitu. Nah, itu. Kalau Vincent berarti di dalam ini kayak instrumen. Kalau ini gunting perban di luar ya. Dia bersih, bukan steril sifatnya. Ini perempuan. Nah, alat ada lagi yang mau ditanyakan? Kom tertutup ini satu RTT, satunya kapas. 5 untuk vulva hygiene. Wow. Yang ini udah dibentuk-bentuk ya seperti ini. Iya, Bu. Berapa? Betul. Berapa ininya? Kan kayak lipatan paha nggak masuk sama. Ya kemarin kan pernah gue ajarkan ya untuk vulva hygiene sesuai dengan kebutuhan. Kalau mungkin pasiennya yang udah berapa hari nggak mandi, terus dia nggak bisa mandi sendiri, harus kita bantu. Yang mungkin untuk vulvanya kita bersihkan semuanya. Tapi kalau sekiranya kondisi pasiennya itu sehat kayak kita nih, maksudnya datang ke klinik untuk memasang KB, IUD yang di dalam rahim. Ya mungkin ibu bidannya cukup vulva hygiene hanya sebatas mungkin labia mayora kiri kanan, minora kiri kanan, vestibulum. Udah sampai situ aja. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Tapi kan yang jelas sudah ibu ajarkan semuanya kan, yang 10 langkah, yang dari mana ke mananya, ya tekniknya, yang menggunakan kapasnya itu boleh satu-satu atau boleh satu bagian nanti baliknya lagi gitu ya. Nah, yang penting itu tahu udah cukup. Oke, langkahnya. Nah ini kemarin apa namanya? Kateter apa? Ini kateter kan? Ya, Bu. Apa namanya kateter apa nih? Kateter metal tahu yang mana? besi. Ya, yang besi. Nggak pinjam. Yang besi ya. Nah itu hanya untuk pemasangan yang tidak permanen. Misal ibu mau bersalin, terus kandung kemihnya ini penuh. Kalau dianjurkan untuk ke kamar mandi itu tidak memungkinkan karena kondisinya mungkin lemah atau mungkin air ketubannya yang udah pecah. Jadi kalau dipaksa untuk kamar mandi, air ketubannya kan bisa mengalir terus atau mungkin dengan kondisi dia yang lemah. Nah itu nggak memungkinkan untuk ke kamar mandi buang air kecil. Jadi kita bantu boleh menggunakan kateter metal tadi yang pemakaiannya hanya sesaat itu, tidak permanen gitu ya.
Nah, dan ini juga boleh juga yang tidak permanen, tapi ini bisa dipakai yang untuk permanen. Permanen itu maksud pemasangannya itu bukan hanya pemasangan saat itu keluar urin selesai dikeluarkan lagi, enggak, tapi dipasang untuk beberapa hari. Ya, pasien yang lagi dirawat, misalnya pasca operasi kan nggak bolak-balik kamar mandi kan. Jadi untuk pipisnya dia dipasang kateter, itu standby, nanti di urinnya ditampung menggunakan urin bag. Nah seperti itu. Jadi itu perbedaannya kapan digunakan yang permanen sama yang tidak permanen. Jadi metal itu salah satu bisa digunakan untuk yang tidak permanennya. Ini pun sebenarnya bisa juga. Ada kateter metal, ada ini namanya poli kateter, ya poli panjang gitu ya. Oke. Apa aja langkahnya? Memperkenalkan diri, Ya lanjut. membawa alat, Oke. menjaga privasi, cuci tangan, mengatur posisi, Nah, mengatur iya. dorsal recumbens. Ya posisi dorsal recumbens seperti apa? Yang kaki kaki menapak di tempat tidur. Ya jadi lututnya ditekuk, telapak kakinya di tempat tidur. Agak dikangkangkan sedikit. Pasang perlak di bawah. Terus Dekatkan kapas sublimat dan bengkok lalu pasang spoon. oke. Kan udah ya dia pasang alas, ini dibuka dalam keadaan terbalik. Yang kemarin pernah Ibu ajarkan, ya. Jadi ini kan steril posisinya, dalam steril ya. Jadi nggak boleh kayak ini nutupnya. Jadi dalam dibuka. Oke. Lakukan Bengkok? bengkok ya. dan bengkok lalu Bengkok, pasang ditekan sini. spoon. Oke. Apa lagi? Nah, Pasang spoon. Nah, Buka ini kan sebenarnya ada plastiknya lagi di dalam kan? Iya, Bu. Nah, jadi begini, kita buka dari sini. Nggak ada yang baru ya? Ada Banyak yang barunya. baru. Biar nanti kalau tahu ininya. Yang baru Itu tuh ada plastik dalamnya. Coba Ada. Oke, ini bukanya. Cara bukanya gimana? Dari atas atau dari bawah? dari atas, Dari yang cabang tuh. Nah, kita boleh dibuka ini karena masih ada ini kan. Nah, ini tinggal tarik aja. Ya, itu kan. Oh, Nah, kemarin kalau bukanya kayak mana? dari atas itu. Sini kan? Karena yang kemarin punya kami nggak ada plastik dalamnya. Nanti dah yang dipakai. Jadi tinggal tarik aja, terbuka dia, kan? Tapi sebelum kita buka, tadi perlak itu kan udah sebetulnya dipasang. Ini spoon. Pasang spoon dulu. Sebelum pasang yang spoon, ini buka dulu. Buka, ini kan nggak masalah ya, karena ini bukan bersentuhan dengan pasien, dipegang pun nggak apa-apa. Nah, ini untuk memudahkan kita ini aja. Ini urin bagnya. Nah, kantong urin bag ini jenisnya macam-macam, ya. Nah, kita punya yang seperti ini ya, kita terimalah yang ini ya. Jadi ini bisa dibuka katupnya. Nah, ini terbuka nih. Kalau misalnya ini udah terpasang kan digantungkan sini. Untuk membuang urinnya kalau udah misalnya udah penuh, misalnya sampai 2000, tapi jangan sampai 2000 ya, sebatasnya 1000 atau 1500 kalau udah penuh dibuang. Jadi dibuangnya nggak perlu kita buang tempatnya ini. Jadi ininya yang dibuka, yang ininya dibuka. Ini kan tertutup, dibuka, kan dibuka nih. Nampak tuh kalau dilihat, tampung menggunakan pispot atau pispot atau urin bag, bukan urin bag, urinal pot urinal. Nah, atau kalau nggak tersedia ya ember yang sekiranya untuk menampung kotoran. Jadi kita buka, biarkan dia kosong. Nah, ini kan tergantung nanti di sini. Buka. Nanti kalau udah habis, baru kita tutup lagi. Nah, nggak akan nyocor dia. Tuh. Macam-macam sih bentuknya. Ada yang modelnya dia pakai tarik untuk membuka tutupnya gitu. Jadi tinggal dicoba aja nanti. Oke. Kalau ini nggak masalah, nggak diganti karena ini nggak berkaitan langsung dengan pasien. Yang perlu diganti itu kalau sekiranya pasien itu butuh pemasangan kateter jangka waktu lama, misalnya hampir berbulan-bulan, kan ada tipe pasien yang rawatnya lama-lama kan. Mungkin jangan sampai dari dia masuk sampai dia pulang 2 bulan nggak ganti. kateter terpasang tapi nggak ganti-ganti, kasihan bisa infeksi. Jadi mungkin seminggu atau 2 minggu kalau lama tuh digantilah ininya, dibuka, diganti yang baru. Kalau ini nggak perlu, ini kan cuma untuk nampung aja. Ini nggak bersentuhan, nggak berkaitan dengan pasiennya ini yang nanti yang akan hubungan ke sini. Yang penting ininya yang diganti, ini yang masuk ke dalam kan. Oke. Ini nggak perlu.
Terus apa lagi? Lakukan tindakan desinfeksi pada area genital. Oke, kalau sekiranya nggak ada, ini kita siapkan dulu biar nggak repot nanti. Ini untuk apa? Memfiksasi biar nanti tidak kemana-mana talinya. Cukup ini aja. Oke, ini jeli. Ini kita sediakan dulu, ini bukanya terlalu putar. Atau kalau malas mutarnya ditusuk aja boleh. Kan, baru pasang handscoon-nya. Ini buka dulu. Apa? Ya. Ya. Apa lagi? Buka kemasan kateter Ah, bagian sebelum dalam. pasang handscoon, ini boleh nih. Yang kemarin pernah ibu sampaikan. Sedikit aja. Kalau pada saat menuangkan gel ini, jangan ujungnya yang ini menyentuh sini. Ini kan nggak bersih kan? Ini bersih. Ya. Jadi jangan sampai mengenai ini. Nah, nggak boleh. Cukup disemprot aja kayak kalau menuangkan kecap atau saus, kita nggak kena kuahnya kan? Iya, Bu. Nanti kena kuahnya ke ininya. Ya, udah yakin nggak ada lagi. Ini udah disiapkan, ini udah dibuka, ini udah dibuka. Ini kira-kira perlu nggak? Boleh kalau mau dibuka. Kalau dibuka tinggal tarik aja. Dah, jangan ini sampai contoh ya. Nah, ini nggak boleh kayak gini ya. Usahakan dia jangan mengenai apapun. Oke. Dah yakin nggak ada? Kita pasang handscoon. Nah, ini boleh pegangnya bagian dalam kan? Oke. Sebentar kan? Semenit. Kita ambil dulu boleh nih. Iya, ya. Penuhkan ya, ini penuh nih, ini dia. Kalian biasakan juga latihan ngambil-ngambil yang kayak gini ya. Kelihatannya memang sepele loh. Tapi kadang ada yang susah. Ya, nah iya, dia memang ada magnetnya. Iya. Terima kasih aku maaf. Yuk. Segini cukup. Nah, ini juga kalau kayak gini kan, jangan kalian adukan kayak gini. Kenapa? Nanti keluar. Nah, iya, kayaknya simpel gitu kan, cuman ya gitu. Oke, apa lagi? Anjurkan pasien untuk menarik nafas pada saat kateter dimasukkan. Mas. Iya, belum lagi kita sampai ke kateter. Kan kita mau purpa hygiene, maksud ibu, kita udah bolehkah memasang handscoon yang satu lagi? Boleh, Bu. Boleh ya? Nggak ada lagi kan sekiranya yang ini nggak ada ya? Oke, kita pasang. Ambil aja, ini boleh kok dipegang. Kan kita udah pakai handscoon, kita steril tangannya. Oke, sesuai kebutuhan aja. Misalnya kita lihat ya nggak begitu kali kotor kan, mungkin 5. Oke, ambil, ini udah direndam kan? Ambil, keras, ambil satu-satu. Atau kalau susah boleh ambil keras, bersihkan labia mayora dari atas ke bawah. Oke, ambil lagi, celup keras, labia mayora masih dari atas ke bawah, dibuka ini,
Untuk membersihkan labia minora diperas, taruh sini dari atas ke bawah, ambil lagi, peras, usapkan lagi yang satunya minora ya dari atas ke bawah, baru yang terakhir vestibulum, peras dari atas ke bawah. Vestibulum ya, vestibulum itu hitungannya dari bukan vulva, ujung dari vagina itu ada namanya forset. Itu dia. Kalau bayangkan posisi kalian saat jongkok, BAB keras, kan ada di perineum tuh yang perineum tuh menegang dia kan pada saat kita ngedan kan, ujung dari vulva kita ya inilah. Nah ini dia di sini. Nah ini yang forset itu. Jadi vestibulum tuh yang dari sini sampai ke bawah. Nah kalau misalnya perlu ada tambahan perineum dan anus itu ya, korset. Nanti kalau cari anatomi bukan korset, nanti tulisannya ada berbeda ya, beda-beda tulisan ujungnya tuh nanti maknanya beda. Nah jadi posisinya saat kita membuka labia, membersihkan labia minora kiri kanan, lanjutnya vestibulum, udah tangan kita tetap di sini, jangan angkat atau apa gitu. Jadi tetap membuka ya. Tujuannya untuk apa? Biar nggak bolak-balik tangannya membuka labia dari ibu. Terus alasannya kenapa ini tadi? Kenapa enggak Bu kita ambil perasnya di sini kan? Kotor. Nah, tangan kita kan tadi udah di sini, masa di sini ya gitu ya. Oke. Apalagi? Anjurkan langsung masuk. Udah ya, maksudnya ini udah selesai ya ininya untuk vulva hygiene. Oke. Jadi tangan tuh pada saat kita vulva jangan keluar masuk gitu, udah selesai baru lepaskan gitu. Selanjutnya Anjurkan pasien selanjutnya memasang kateter apabila udah vulva hygiene. Lanjutnya untuk memasang kateter. Pasang kateter gimana caranya? Apa yang kita ambil boleh hanya menggunakan tangan nih, atau boleh juga menggunakan pinset. Nah, nih caranya pada saat kita memasukkan, pasien disuruh untuk tarik nafas. Ibu, tarik nafasnya sedikit ya, Bu. Nah, ada yang lupa sebelum Mas, Bu. Nah, itu kita lihat tadi ya. Jadi kan ini tadi masuk nih, ini kita ambil nih. Jadi gini kan aja. Ujungnya aja. Nggak perlu kalau sampai ke ini. Tarik napasnya ya Ibu. Masukkan pelan-pelan sampai dia ada tahanan. Kalau pakai tangan biasa tak apa-apa, Bu. Maksudnya tuh pakai handscoon, tapi Pakai handscoon ya, handscoonnya ini ya yang belum menyentuh kemana-mana. Misalnya ini boleh kita ambil gini, boleh. Masukkan aja. kalau bekas vulva hygiene tadi, Bu, boleh. Boleh. Ya. Vulva hygiene masih seputaran itu, tapi tidak yang ini. Kan. Nah, ini dia kalau yang elastis dia langsung ini dia. Jadi cukup ujungnya aja, karena ujungnya nanti dia kan akan melewati ini kan, jadi tetap licin dia dengan jelly yang udah kita kasih. Nah sampai mentok. Nah sampai 2 sampai 2,5 Iya. sampai 5 cm pada ya tergantung nanti kedalaman itu berbeda ya setiap ini, itu kisarannya aja. Terus biasa ya kalau kondisi pasien dengan kandung kemih atau kantung kemihnya yang penuh, pada saat kita memasukkan kateter itu ada yang langsung memang keluar. Jadi ini siap letakkan di sini. Ada karena memang yang udah penuh, terangsang loh dia. Seperti kalau kita ingin pipis, dengar keran, siram-siram, ya kan, itu akan terangsang dia. Nah sama dengan ini, kita langsung menyentuh kandung kemihnya. Jadi kalau dia memang berisi, dia langsung nggak apa-apa Bu, keluar, nggak apa-apa, tampung di sini. Nah selanjutnya, apa lagi langkah kita? Jika untuk daur kateter isi balon dengan cara implant aquada sejenisnya 10 sampai 15 cc. Untuk apa? Untuk pasien yang Ya,
Ini kan kita mau permanen nih pasangnya. Kalau udah misalnya keluar, ya udah habiskan dulu urinnya, baru untuk tindakan selanjutnya kita harus kunci karena kita akan memasang permanen menggunakan Aquades untuk membuat gelembung di dalam. Nah, buka ya ininya ya. Ini dibuka, bukan menggunakan jarum dia. Dia nggak menggunakan jarumnya. Di sini atau di sini? Sebelah. Benar di sini atau di sini? Yang ini hijau ya. Dia yang hijau. Ya ini ya. Nah, ini kita dorong. Nanti kita ini kan tunjukkan nanti. Jadi Ya Allah Dela. Dia ada selang dalam ini besar. dia ada 2 lapisan yang ini. Nah ini kan enggak ini lagi karena udah ada gelembung di dalam, ada tahanannya. Jadi gini, kalau kita perhatikan, Dia nggak meletus. berarti ini ada selang yang ini ada 2 lapisan. Lapisan pertamanya ini untuk memasukkan Aquades membuat gelembung. Urinnya tadi tuh yang di lapisan kedua. Jadi kalau ada urin ya penuh, dia masuk melalui lubang yang ini, keluarnya dia melalui yang di bagian dalam. Keluarnya dia di sini. Nah, kenapa di sini? Iyalah, ini kan untuk yang tadi kita memasukkan Aquades untuk pengunci bagian luar. Nah, yang bagian dalamnya penghubungnya itu yang ini. Oke, kalau dan ini kan jelas nih, tahan ya, nggak bakalan keluar dia. Udah kokoh. Udah kokoh dia kan. Apalagi tinggal kita Dengan urinal bag. sambungkan dengan Urinal bag. urinal bagnya. Backup. Buka, baru kita masukkan ke sini. Nah. Oke. Kan? Ini jangan lupa dikunci. Nanti kalau udah penuh baru yang dibuka tadi. Nah, biasanya, ini kayaknya ada yang tercecer nih. Ini ada Gantung. gantungannya. Kalaupun nggak ada yang memang nggak ada. Ini kan ada lubang nih. Kasih Pakai tali kasa. kasa lah buat kasa nih. Kasa yang ini kan biasanya panjang nih. Nah, udah diikat, masukkan sini, dihubungkan. Nah, baru nanti diikat di sini satu, di sini satu. Nah, ikat itu aja, nggak ada ininya. Kalau yang ada yang gantungannya itu kayak apa ya dia ya? Kayak plastik hanger, warna masukkan putih. di sini, terus yang hanger yang satunya lagi tinggal gantungkan dekat sini. Dah, itu aja. Nih ya. Selanjutnya, setelah sudah kita hubungkan antara kateter dengan urinal bag, ya, baru kita dia apa? Iya, di plester. Tujuannya di plester untuk apa? Kemana-mana. Kita plester di lipatan di sini, misalnya satu, atau biar nggak lari lagi karena kita arahnya ke arah sini, ya kan? Mungkin di sini taruhnya di paha. Nah, itu aja di plester di sini satu, baru di sini. Nah, dilonggarkan ininya karena biar mudah nanti dia gerak-gerak. Yang penting pada saat yang di sini digantung seperti ini aja, kayak gitu. Nah, ya jadi kalau misalnya penuh ini dalam kondisi masih terpasang, tinggal dibuang aja urinnya, dibuka di bawah, ya. Terus untuk kita mengeluarkannya gimana caranya? Tinggal membuang ininya aja, baru kita lepaskan perlahan-lahan. Ya tarik lagi, air yang kita masukkan tuh harus kita ambil kembali biar nanti ininya bisa kita tarik. Kita kan masuknya ke untuk memasukkan kateter ini masuknya ke lubang apa sih? Uretra. Uretra, ya, Uretra. ke uretra atau lubang kencing. Tuh. Nah, kan di dalam kan ada bentuk rongga nih. Di sini lah pipis kita menampung. Iya, dia masuk melalui selang yang ini. Dia nggak akan keluar lagi melalui ini karena tersumbat. Nah, gitu. Jadi ini boleh kita lepas, baru kita ambil lagi karena kita mau tukar misalnya, atau mungkin ibunya nggak butuh lagi. Nah, nggak perlu kita tarik tuh kan? Dia apa sendiri.
Sebenarnya kalau untuk kateter prinsip ininya sih yang agak susah menjaganya. Tekniknya gampang. Prinsip dari PI-nya aja, pencegahan infeksinya aja. Jadi makanya memang harus teliti sebelum kita menggunakan handscoon. Alangkah baiknya memang harus kita perhatikan alat-alat yang kita gunakan itu tadi harus dalam keadaan yang memang udah standby siap kita gunakan. Ya, yang artinya yang dalam kemasan ya mohon dibuka dulu gitu. Dan keluarkan. Bu, perlu pulpa hygiene lagi, Bu. Boleh, pulpa hygiene aja lagi karena kan beberapa hari kan perlu di pulpa hygiene lagi dan nanti. Ibu, tadi kan kateternya ada plastik. Nah, kalau yang kateternya itu nggak ada plastiknya, boleh masukkan langsung ke bak instrumennya, Bu? Yang plastik apa nih? Plastik Kateter. dalamnya. Iya, plastik Kemarin dalamnya punya tuh. kami walaupun dia di luarnya masih bersegel tapi dalamnya nggak ada plastik. Nggak ada plastiknya, Bu, kayak yang tadi itu, Bu. Nggak ada plastiknya, Bu, cuma satu lapisan gitu aja. plastiknya, Bu. Yang mana nih? Plastik apa sih? Ini. Enggak, Yang kateternya, Bu. Ini. Plastik kan, Bu. Dua plastik. Iya. yang Plastik di luar tadi. sampul Di dalam kemasan ada plastik lagi gitu. Ya Allah, apa? Kira ini plastik yang ini dua lapis ini. Kalau Oh, cuma satu. plastik. Iya, boleh. Nggak ada Satu yang lapisannya lagi. Oh ya udah, kalau yang memang nggak ada yang bagian dalamnya, cukup kalian yang buka ininya. Makanya bukanya itu bukan dia dari bawah, itu logikanya. Bukanya itu bukan dari sini. Kalau dari sini kan banyak nanti kita membuka sampai ujung kan. Makanya cara membukanya itu memang teknik itu dari atas. Jadi kalau dari atas cukup bagian ujungnya aja. Gini dia nanti posisinya. Ya udah, jalan aja gini gitu. Dia ada yang kebalik. Itunya yang bawah itu ke atas. Kan tempat sukanya tuh itu, Bu, yang bagian Di sini? Iya. Oh ya, Gitu. ada. Iya. Ya udah, coba siasati. Kalau memang di sini dibuatnya, ya udah kita usahakan bukanya dari sini. Kan tinggal gini kan aja, sama atas bawah. Cuman memang lebih gampang kalau posisinya yang di sini. Kalau kondisinya kayak gini memang agak sulit ya. Tapi bisa kok sebenarnya. Ya udah mungkin, mungkin cara bukanya aja. Kalau paling bawah enggak. Tetap kita dari atas aja. Jadi dia kalau dari bawah kan yang mau kita pakai kan sininya, ya kan, makanya logikanya itu memang kita membukanya dari atas ini, ya kan, jangan menyentuh ujungnya. Tak jadi masalah sih kalau memang cuma plastiknya satu, sini kan aja. Nah, nanti kan tinggal ngambil aja, nggak perlu lagi kita buka kayak gini. Apa lagi?